Ada beberapa hal yang menyebabkan orang lain tidak mau mampir ke channel kita. Nah, apa saja faktornya? Saya akan bahas setelah yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Bandung, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Jadi kali ini saya sedang reading di jalur antara Subang dengan Purwakarta. Nah, sambil daripada gabut di jalan seperti biasa, kita sharing-sharing tipis. Faktor apa saja yang menyebabkan orang tidak mau mampir ke channel kita? Oke, yang pertama ya, oke, tanpa berlama-lama. Yang pertama, karena thumbnailnya, oke, ya kan? Dari jutaan yang berseliweran di beranda YouTube, thumbnailnya mungkin kurang menarik, bisa, ya kan? Thumbnail itu kan ini masing-masing ya, apa yang mau ditonjolkan, bahkan ada yang clickbait. Nah, buat teman-teman yang suka clickbait, jangan terlalu jauh clickbaitnya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga yang terlalu jomplang gitu. Misalkan saya ngomongin motor NMAX saya kencang, tapi di jalan bawa motornya pelan-pelan, kan nggak nyambung gitu ya. Nanti bisa saja orang saat itu ngeklik tapi lama-lama kapok. Nanti ngaruhnya ke retensi ya. Mungkin dia bisa saja klik tapi nontonnya sebentar, beberapa detik saja, di bawah 10 detik, di bawah 5 detik. Wah, itu yang membuat channel kita tidak direkomendasikan, ya kan? Nah, itu jadi mungkin bisa saja kita bisa mengelabui penonton. Tetapi ketika mereka kecewa langsung meninggalkan, nah itu rekomendasinya nggak bagus dan video kita bisa mati. Jadi bisa saja orang tersebut mampir dulu, tapi karena menarik. Nah, yang pertama kan pandangan jatuhnya di thumbnail ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya menurut saya jelas lah ya, judul dan isi ya. Jadi judulnya bisa jadi nggak menarik sehingga orang tidak ketemu dengan channel kita ya. Bisa saja, makanya bikin judul itu jangan asal-asalan, oke? Yang bisa dicari. Jadi gini, ada menurut saya sih kriteria channel kan ada yang lagi viral, lalu ada yang evergreen atau kapan saja bisa dicari, ya kan? Nah, kalau yang viral mungkin bisa saja ketika kita ngomongin satu hal yang lagi viral tentang makanan, misalkan sate Marangi. Kalau di Purwakarta lagi viral tuh sate Marangi, bisa saja orang tiba-tiba banyak orang yang nonton lalu channel kita direkomendasikan, bisa. Tetapi kalau tidak direkomendasikan, paling tidak harus bisa ketemu kalau dicari. Nah, disitulah SEO kita harus benar-benar dimaksimalkan ya. Jadi SEO itu tidak menjamin video kita ditonton banyak, tetapi ketika dicari si YouTube tahu mana yang harus disodorkan gitu loh ya. Tadi dari thumbnail, lalu berikutnya di judul dan tema. Nah, berikutnya biar orang betah, paling tidak kita bikin video yang full HD atau full HD. Nggak 4K nggak masalah. Nah, bisa kan pakai resolusi, kalau di perangkat apapun pakai resolusinya yang paling tinggi atau misalkan minimal di 60 fps. Kalau saya biasanya full HD 1080 60 fps. Ada juga yang 720 60 fps, itu silahkan. Daripada 4K 30 fps, saya sih lebih milih 1080 atau 720 tapi yang 60 fps ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi biar bikin orang betah berlama-lama nonton di YouTube kita gitu. Bentar. Aduh, enak nih, tadi saya habis upgrade CVT ini. Saya mau coba dulu nih jalan lurus. Nah, ini baru nih, enak nih. Anjay, nusuk nih. Bentar ya. Bentar. Ini jalan lurusnya soalnya nggak banyak. Cukup enak. Mantap nih, atasnya naik nih. Oke, cukup. Nah, kita lanjutin ya. Lalu berikutnya tadi oh iya, ada pertanyaan lagi. Om, saya mah ngeditnya pakai HP, misalkan pakai KineMaster, nggak masalah. Di situ ada settingan yang paling tinggi ya.
Jadi biar apa, kepadatan resolusinya tuh sangat padat dan videonya jelas gitu, nggak pecah-pecah begitu. Lalu kalau masalah upload, mendingan di aplikasi atau di Google Chrome. Kalau sebenarnya sama aja. Kalau saya masih di Google Chrome. Sebenarnya sama aja sih. Kalau masalah upload ya. Nah nanti juga toh nontonnya gimana, kekuatan internet kita juga. Kadang-kadang kalau lagi jelek kan nggak bagus ya, nggak kuat. Misalkan nonton Full HD, ya dia otomatis menyesuaikan resolusinya ya. Lalu berikutnya, bikin hal-hal menarik di video, jelas isinya ya. Tadi judul dengan isi. Jadi isinya tuh paling tidak, saya pernah bikin penjelasan lengkapnya. Paling tidak YouTube itu kita harus membawakan apa yang kita punya atau yang kita bisa. Kalau yang kita punya, kalau kita kebetulan tidak punya apa-apa yang ditonjolkan, seperti halnya sultan-sultan di kalangan artis, ya jangan ikut-ikutan. Kita mah cuma bisa punya apa yang kita bisa. Misalkan kita punya kemampuan tentang pengalaman pertanian, permancingan, permotoran, atau cara tips-tips menggait wanita misalkan. Nah itu bisa kalian tonjolkan di konten kalian. Jadi artinya explore kemampuan atau pengetahuan kalian, apa yang bisa disuguhkan untuk subscriber kita gitu kan ya. Bisa isinya itu yang informatif, bisa yang entertain, yang bikin orang menghibur, bisa. Meskipun kadang-kadang kalau memang instingnya sudah konten kreator, meskipun isinya nggak jelas, tetapi pembawaannya lucu misalkan, ya kita up di hal lucunya gitu loh. Jadi jangan memaksakan orang lain bikin A, kita bikin A, sementara kita maksain, jangan. Kalau kita memang yang lebih menonjol misalkan di isi kontennya, ya coba kita gali lebih dalam hal yang kita bahas. Misalkan tentang persepak bolaan atau apa, bisa. Kalau kita memang mencoloknya karena gaya bicaranya lucu atau apa, termasuk gaya bicara seperti ini, apa namanya, nama kerennya teh, public speaking ya, anjay, public speaking. Nah ininya pun bikin, kadang ada cara gaya bahasa orang itu bukan harus sempurna, bukan, tetapi harus bikin betah orang mendengarkan, begitu loh. Jadi teknik-teknik ngomong seperti ini kadang-kadang juga saya lupa harus ngomong apa, tetapi tetap aja nyerocos. Orang mungkin nanti ngetawain saya, nggak masalah, tapi dia tetap nyimak kan. Jadi cobalah banyak hal yang bisa diimprovisasi, dimaksimalkan begitu. Terutama yang paling terutama sih isinya ya. Jadi biar orang mampir ke channel kita, awal mulanya dari thumbnail dan judul ya kan. Lalu berikutnya isinya jangan sampai menjebak sehingga orang sebentar langsung meninggalkan channel kita, itu jangan ya. Nah mungkin pembahasan kali ini segitu dulu ya. Next saya akan lanjutkan dengan pembahasan lain yang memang kalian butuhkan. Silahkan tulis di kolom komen jika ada pertanyaan, atau bisa follow Instagram saya, bisa DM-an, oke? Nah segitu dulu, terima kasih, jangan lupa subscribe and bye bye.